Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun saudara berada, pagi hari ini saya ucapkan berkat, pagi sukacita, pagi lawatan Tuhan. Pagi di mana Tuhan menjamah dan memulihkan setiap kita. Dalam program Bible and Coffee, saya rindu setiap kita tetap terus dibekali, dituntun, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, tanpa terasa kita udah ada di hari terakhir di bulan November ini. Besok kita akan masuk di bulan yang baru dan di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerahnya yang sempurna. Karena itu kita siapkan hati kita mau berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Kami boleh ada di hari terakhir di bulan November ini, dan kami bersyukur kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberikan kesempatan untuk boleh tetap terus merenungkan firman Tuhan yang memberikan kami jawaban, yang memberikan kami kepastian, yang memberikan kami kekuatan, sehingga akhirnya kami rindu Tuhan terus diperlengkapi oleh firman-Mu. Karena itu Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini, saya bersyukur kita masih boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam anugerahnya yang sempurna kita dipelihara, kita ditolong, kita disertai. Karena itu pagi hari ini saya juga mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kami. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu, kalau kami kuat, kalau kami boleh bisa menghadapi badai dan kami keluar sebagai orang-orang yang tetap terus bertahan, itu bukan karena kami, bukan karena kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kita boleh ada di hari terakhir di bulan November ini. Semua kekuatan berasal dari Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara dikasih dalam Tuhan, pandemik ini kita akan lalui. Dan semua karena anugerah, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab terus katakan seperti ini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika dia mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan, disitulah dia mulai semangat melayani Tuhan. Saudara dan saya, kita pun sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu kita harus mulai melayani Tuhan. Dan betul, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Bahkan Paulus katakan, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak tinggalkan sendirian. Dan kami dihempaskan namun tidak binasa. Dengan kata lain, satu kata yang saya rangkum buat apa yang Rasul Paulus ini sampaikan pada pagi hari ini buat setiap kita. Tetap kuat. Iya kan? Orang mau diapain aja kita tetap kuat. Mau difitnah kita tetap kuat. Mau dirancangkan yang jahat kita tetap kuat. Pengalaman nabi-nabi yang tercatat di Alkitab sudah membuktikan. Daud difitnah, Yusuf difitnah, Mordekai difitnah, bahkan Daniel difitnah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Namun apa yang terjadi? Tetap dibalik semuanya, Tuhan yang melakukan pembelaan. Dengan kata lain, kita percaya apapun yang menghimpit hidup kita, kita tetap percaya 1 Korintus 10 ayat 13 itu akan tergenapi. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapasitas saudara dan saya. Amin. Sehingga akhirnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di hari terakhir di bulan November ini,
Kita mengucap syukur kalau kita masih kuat, semua bukti bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya dari Allah. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetap cari firman Tuhan. Tetap merenungkan firman. Kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab catat hari-hari adalah semakin jahat. Hari-hari kita di dunia adalah hari-hari yang semakin jahat. Orang akan mulai menghalalkan segala cara untuk mendapati apa yang dia mau. Tapi kita pegang firman Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap ada dalam rencana agung yang besar dari Allah kita. Amin, saudara. Kita diingatkan pagi hari ini. Wow, saya semangat ketika saya mendengarkan statement Paulus, saudaraku. Dalam segala hal kami ditindas. Betul, kita masih bisa ditindas. Betul, kepada kita masih bisa difitnah. Betul, kepada kita masih bisa dirancangkan yang jahat. Namun kita tidak terjepit. Jadi tidak ada kata terjepit dalam kehidupan kekristenan. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan reka-rekakan, yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Wow. Kita habis akal namun tidak sampai putus asa. Kenapa? Karena kita tahu dalam Kristus ada pengharapan. Amin. Kita dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Jaminannya jelas. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dia Allah Immanuel. Dan sepanjang bulan Desember nanti kita akan merayakan kelahirannya. Dia menyatakan diri sebagai Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Kita dianiaya namun tidak ditinggalkan. Maksudnya apa? Sekalipun ada berusaha orang merancangkan yang jahat, sekalipun ada orang yang berusaha menyerang kehidupan kita, namun ada pembelaan Tuhan, ada pagar sekeliling orang percaya, dan itu yang Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Amin. Kita dihempaskan namun tidak binasa. Kenapa? Karena jaminan kita jelas. Kekristenan ada dalam tangan Yesus. Yesus bilang tidak ada yang bisa merebut satupun mereka dari tanganku. Amin. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bangga ketika kita tahu siapa yang menyertai kita. Kita bangga ketika kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Himpitankah, fitnahankah, hempasankah, apapun kesulitan dalam kita hidup melayani Tuhan, menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kemampuan kita. Kita dapat bangga, dengan bangga kita berkata, Tuhan Engkaulah kekuatanku, Tuhan Engkaulah jaminan hidupku, Tuhan Engkaulah yang mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan dalam kehidupanku. Karena itu pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, engkau doa-doamu belum dijawab Tuhan, engkau yang berdoa buat pemulihan rumah tangga, engkau yang berdoa buat pemulihan ekonomi, engkau yang berdoa buat pemulihan kesehatan, buat orang tuamu, keluargamu, suami, istri, anak-anakmu. Kalau Tuhan belum jawab, tetap setia. Kalau Tuhan belum jawab, tetap taat. Kalau Tuhan belum jawab, ada waktu yang tepat yang Tuhan pasti akan jawab dalam kehidupan kita. Karena orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab jelas katakan, tidak akan pernah dipermalukan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Tangan-Mu yang menopang kami. Sehingga akhirnya kami percaya kekuatan kami ini berasal daripada Tuhan. Kekuatan kami yang berlimpah-limpah ini berasal daripada Allah. Dan ketika kami mendapati kekuatan daripada Tuhan, kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Kami difitnah, kepada kami dirancangkan yang jahat. Kami tahu ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap percaya Tuhan di pihak kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Oh, terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini sedang kami alami, kami tetap keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hamba ucapkan berkat buat setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Tangan kuat Allah menopang dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudaraku. Dari Tuhanlah kita menerima kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.